Halo kalian semuanya, senang sekali saya Mariska Polii bisa kembali lagi bersama kalian di video kali ini di channel kami M&M Enterprises 2020, dan kali ini yang akan chit-chat dengan Mariska adalah sahabat saya sejak kecil, tapi ya karena keadaan kita ya terpisah cukup lama dan saat ini bertemu lewat video kali ini dan ingin berbagi cerita tentang bagaimana teman saya sempat kena sakit, ya kena COVID-19 juga kemarin, tapi puji Tuhan harusnya kita minggu kemarin ada janji untuk chit-chat, tapi karena beliau masih dalam keadaan yang katanya masih feel dizzy kalau duduk terlalu lama, dan sekarang puji Tuhan sudah sehat walafiat dan ingin berbagi cerita, ingin share pengalaman, kesaksian hidup, bagaimana melewati sakit penyakit virus ini yang membuat kita semua berubah 180 derajat kehidupan kita, tapi puji Tuhan dia senang sekali saya bisa bersama dia saat ini sehat-sehat. Selamat pagi di Tondano, Rita. Aduh, senang bisa cicet, senang ya sekarang sehat. Puji Tuhan semuanya jalan lancar. Kalau boleh cerita, ini kan sehat ya, sekarang sudah sehat. Bisa enggak berbagi sudah sehat. Viewers? Ya. Itu cerita awal, bisa apa terlalu lincah atau bagaimana aktivitasmu atau bagaimana? Shalom ya, selamat pagi dari Indonesia, dari Tondano. Tempat kelahiran Eka untuk Eka di Seattle dan suami. Ya, sebetulnya ini walaupun di dalam pengalaman ini pasti tidak ada yang suka sakit ya, tapi ada hikmah yang luar biasa. Tadinya kan saya selama setahun melayani di rumah sakit Bethesda ya. Kemudian mulai ada disease ini, persis bulan Maret ya. Pas bulan Maret itu, Bethesda menerima juga pasien COVID-19. Saya di Bethesda sebagai pastoral counselor. Pastoral counselor. Nah, di situ sebetulnya teman-teman kami semua juga takut. Semua juga pada takut kan waktu itu dengan COVID-19. Tapi bagaimana kalau mau menurutkan rasa takut, tidak ada yang melayani mereka, ya? Tidak ada yang akan melayani saudara-saudara kita yang sedang sakit. Jadi saya beranikan diri. Satu-satunya kami ada beberapa yang melayani sebagai pastoral counselor di rumah sakit. Kurang lebih ada 6 orang pendeta ya, hamba Tuhan. Saya sendiri yang maju single fighter ya, biar nanti saya yang melayani mereka dengan lebih dulu dengan APD seadanya, mantel hujan waktu itu. Mantel hujan, kemudian dengan karena ya pokoknya lah dengan APD seadanya. Dan APD sangat langka. Nakes saja masih sulit untuk mendapatkan APD kan waktu itu. Jadi masuklah saya di ruang isolasi, bertemu dengan pasien-pasien yang terisolasi. Ada yang memang positif, terkonfirmasi, tapi ada kan yang sebetulnya cuman karena gejalanya seperti COVID-19. Tapi banyak juga yang positif. Sampai kemudian bisa memakai APD lengkap dan sebagainya. Ketika itu prinsip saya seperti ini waktu masuk di ruang isolasi ya. Virus ini kita tidak tahu menyerangnya di mana. Saya lebih baik kalau memang harus kena COVID-19, saya kena dalam keadaan saya sedang melayani. Artinya kalau kita sedang berperang, kena peluru, pas saat kita sedang berperang, bukan sedang bersembunyi ya. Seperti itu. Jadi itu yang mendorong saya untuk melayani. Dan puji Tuhan luar biasa sampai dengan bulan September tidak pernah sakit selama melayani di Bethesda. Bertemu banyak dari
para pasien ini yang memang sudah terkonfirmasi positif. Malahan ada yang karena dalam keadaan sangat lemah tetapi berbeban secara batin, mereka berbeban. Waktu saya melayani, saya sampai harus agak menelungkup, ya, mau berdoa biar kedengaran di telinga mereka. Dan ternyata setelah terkonfirmasi positif, positif COVID-19, luar biasanya saya tidak terpapar sampai keluar dari Bethesda untuk kemudian melayani di jemaat. Oh, jadi nanti itu setelah keluar dari justru di rumah sakit baru terpapar, ya? Oh. Justru ketika saya di rumah sakit, saya sama sekali tidak terpapar. Pemeliharaan Tuhan sungguh luar biasa ya, saya tidak terpapar. Tapi kemudian mulai bulan September sampai hari ini saya melayani di jemaat Siloam Lemo Timur. Walaupun saya tidak bisa katakan juga di mana saya dapatkan penyakit ini. Karena kan saya bukan cuma di jemaat, saya juga sering pulang rumah di Tondano, toh beberapa mungkin kali ke pasar, Manado, mungkin belanja atau apa kebutuhan mungkin. Iya, mungkin juga ke pasar belanja. Jadi memang tidak bisa dipastikan saya dapat jadi mana, walaupun persis ketika saya dapatkan sakit ini, Lemo Timur dinyatakan sebagai zona merah. Setelah sekian lama, samping kiri kanan sudah dinyatakan zona merah, Lemo Timur belum. Nanti pas dinyatakan zona merah bahwa baru saat itulah saya juga kena sakit istilahnya, walaupun sebetulnya sampai sekarang ini tahunya dari mana, Rita? Tahunya sebetulnya begini. Atau sudah fisik merasa lemah tapi masih waktu itu keluar rumah pelayanan atau ada? Oh iya, memang terakhir fisik sudah agak lemah tapi masih keluar pelayanan. Kemudian ketika pulang rumah kan karena di samping kiri kanan sudah dinyatakan sudah merasa demam. Cuma seperti sakit biasa, cuma seperti pilek biasa. Cuman seperti pilek biasa. Lalu ketika saya pulang rumah baru mulai terasa. Karena di kanan kiri sudah ada informasi zona merah dan gejala-gejala mereka, salah satu yang paling menunjukkan ciri bahwa itu COVID-19 adalah kehilangan indera penciuman dan kehilangan rasa, kan? Kehilangan kemampuan mengecap. Nah, saya kehilangan kedua hal itu. Ditambah dengan rasa tidak enak badan yang lain dari yang lain. Waktu itu tahu hilang itu ketika mencium makanan sama sekali tidak bisa. Iya, makanan kan memang ketika mau makan waktu itu semua makanan terasa tidak enak. Tapi jelas kehilangan penciuman ketika pas mau mandi, semua bau-bauan di kamar mandi tidak lagi bisa tercium. Sabun mandi, sampo, karbol, semua tidak bisa tercium. Jadi saya, ini pasti sudah COVID-19 ini. Karena dari gejalanya seperti itu. Sangat terasa seperti itu dan sakitnya juga lain. Kita kan juga pernah merasakan lain dalam arti seluruh badan rasa ya. Dulu pernah waktu kecil pernah mengalami seperti itu, tapi yang ini lain lagi. Ya pokoknya bagaimana ya melukiskan. Waktu kecil itu seperti apa pernah? Biasa kita kan waktu itu pernah mengalami air. Iya, demam tinggi karena apalah. Bukan cacar air sih, pernah apa waktu itu? Cacar api ya. Bukan yang sarampa itu. Pernah, tapi juga sering waktu kecil sering sakit. Tapi perasaan kali ini memang benar-benar jauh lebih parah. Seluruh tubuh seolah-olah kena dipukul, punya rasa tidak nyaman sampai menangis. Mungkin tulang. Ya, tulang-tulang, kemudian terasa lelah, capek sekali. Tidur salah, duduk salah. Itu hari pertama atau? Pokoknya itu mulai terasa kurang enak badan, nanti sekitar 2 hari setelah itu baru mulai lebih parah. Sempat ke dokter sebagaimana yang saya share dalam status di Facebook. Saya sempat ke dokter umum. Umum, minum obat sehari hilang.
hilang. Jadi sempat juga Itu waktu hilang, itu tapi masih ingat kemudian obat apa? Ingat obat apa waktu obat itu? antibiotik, obat flu. Hmm. Tapi Jadi waktu itu dokter udah bilang ini ada gejala COVID-19 atau dokter juga belum tahu? tidak ada karena gejalanya terlalu umum kan, panas, kemudian apa sakit kepala, agak batuk juga. Dia begitu. Cuma gejala umum saja. Belum kehilangan penciuman, belum Oh, waktu kehilangan. ke dokter belum kehilangan Ya, penciuman. belum. Okay. Justru nanti setelah kira-kira 2 hari saya minum obat dari dokter umum, kemudian mulai terasa itu hilang. Halo. Saya telepon dokter yang teman Kita tadi putus. di Sorry tadi putus. ya, sampai di mana? Sampai di mana? Sampai tadi waktu ke dokter umum, terus waktu itu sembuh 2 Ini ke hari. dokter umum ya. Sampai ke dokter. Ya. Cuma sehari agak baikan, bukan sembuh, agak baikan. Tapi kemudian gejalanya justru semakin parah, semakin berat karena kehilangan rasa dan kehilangan indera penciuman. Di situ saya menyimpulkan, ini pasti COVID-19 ini karena dari banyak pasien yang saya layani, yang saya doakan, juga dari beberapa laporan. Ya, beberapa laporan dari jemaat tetangga yang saya layani juga seperti itu. Gejala yang paling umum sering dirasakan itu kehilangan penciuman, kehilangan indera pengecap ya. Nah, jadi itu saya tarik kesimpulan sudah disuap, tapi sampai sekarang hasilnya belum keluar. Tapi karena memang kecenderungan gejala itu menuju ke COVID, saya yakin ini 90% COVID-19. Puji Tuhan sudah sehat. Ini semua kasih karunia Tuhan, saya sudah sehat, tapi bisa dikatakan pemulihannya berjalan cukup lama kan, itu sudah dari sekitar tanggal 24 saya rasa sakit. 24 November kan ya. Minggu lalu kan kita telepon-teleponan, tiba-tiba Rita bilang dipospon karena tidak bisa duduk lama, masih pusing kan. Iya, Nah, sebenarnya waktu itu indera perasa dan indera pengecap, indera penciuman itu sebetulnya sudah pulih, sudah bisa mencium, sudah bisa merasakan makanan. Minum obat apa? Atau ke dokter lagi kedua kali? Enggak, jadi saya telepon teman dokter yang di rumah sakit Bethesda. Saya telepon teman dokter, kemudian walaupun teman dokter tidak langsung mengatakan saya kena COVID, tapi dari saran-sarannya memang sudah disuruh isolasi mandiri, karena rumah sakit penuh. Oh iya. Sejak pertengahan bulan lalu rumah sakit penuh, jadi mau dibawa juga ke rumah sakit, pengobatannya kan sama, kecuali mungkin kalau harus dipasangi alat, infus atau oksigen apa. Nah, puji Tuhan saya tidak sampai seperti itu. Jadi dari saran teman dokter, saya dikasih obat antibiotik ya, yang agak mungkin lebih tinggi dosisnya karena penggunaannya cuma 1 hari 1 tablet, dan juga vitamin. Cuman antibiotik dan vitamin. Ditambah tentu saran untuk makanan-makanan sehat tertentu yang memang harus dikonsumsi, dan karena diisolasi, peralatan makannya juga harus disendirikan. Seperti itu. Bisa diceritakan enggak, kata Rita itu memang benar-benar lemah gitu, badan terasa sakit, itu seperti apa? Lemahnya seperti apa? Tidak bisa bergerak? Jadi saya ingat ya waktu itu kalau untuk ke toilet masih bisa, tapi mau buat teh saja ya, teh manis atau buat bubur sendiri sudah tidak bisa. Saya harus keluar kamar pagi-pagi untuk mengetuk suami yang sudah tidur di kamar lain, di kamar belakang agak jauh. Cuman ke kamarnya saja untuk mengetuk minta tolong dibuatkan teh atau bubur, pusing. Pusing, jadi kembali ke kamar cepat-cepat, jangan sampai rubuh. Pusing. Jadi memang sangat lemah waktu itu. Walaupun sebenarnya juga ketika berbaring di tempat tidur ya,
tidak bisa tidur nyenyak karena rasa badan memang sangat-sangat tidak nyaman. Tidur salah, duduk salah, berdiri, Oh, berjalan, apalagi bisa pusing. Seperti itu. Jadi memang ya puji Tuhan sudah melampaui, sudah melewati. Waktu melayani di Bethesda dan keluar dengan selamat, saya selalu punya prinsip seperti ini. Saya seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego masuk dapur api dan keluar tanpa bau kebakaran. Kan asik sekali ya mendengarnya. Tapi ketika kena yang artinya bahwa ya kalau ini kebakaran pastinya saya kena apinya juga. Saya cuma bisa katakan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego juga. Dia tetap Tuhan saya, apapun yang saya alami. Dia tetap Tuhan saya. Bukan dia tidak mampu untuk menghalangi supaya COVID-19 jangan kena kepada hambanya ini. Tetapi memang diizinkan. Memang diizinkan dan saya harus menerima itu supaya mungkin waktu pelayanan secara langsung kepada pasien-pasien tersebut saya cuma sampai pada simpati ya. Kalau sekarang ini sudah lebih mampu untuk berempati karena sudah rasakan sendiri bagaimana rasanya COVID-19 itu ketika ya terpapar di tubuh sendiri. Seperti itu Eka. Selama quarantine itu pernah enggak ada teman menjauh atau ada hal-hal yang masalahnya iya. ada yang takut bertemu padahal Jadi sekali udah lagi saya mengawali dulu dengan pengalaman saya melayani pasien. Jadi salah satu sebetulnya yang memperparah sakit mereka adalah penolakan masyarakat kan, stigma. Pada waktu pada awal apa itu sebetulnya perawatan untuk COVID-19 itu cukup lama, ada yang sampai 1 bulan lebih padahal pasiennya sudah sembuh 100%. Sudah kuat, tapi karena hasil swab-nya lama sekali waktu itu, bisa mencapai lebih 1 bulan untuk hasil swab. Jadi banyak dari para pasien ini sebetulnya sudah lama sembuh, tapi belum bisa keluar. Sementara di dalam mereka mendengarkan kabar dari saudara-saudara mereka yang ada di rumah bahwa sebetulnya ada 2 reaksi masyarakat dalam hal ini. Penolakan tetapi juga ada dukungan. Nah, saya rasakan sendiri setelah saya mengalami sakit ini. Penolakannya seperti 2 apa hal dan itu. dukungannya seperti apa? Jadi dukungan saya luar biasa berterima kasih kepada orang-orang yang tempatkan di sekitar saya, terutama yang di sekitar saya yang memang ada di sekitar saya, di tetangga-tetangga. Jadi ada yang membawakan makanan-makanan, ada yang menelpon, mendoakan, seperti itu. Pokoknya ada yang membawakan makanan. Tapi enggak berani datang, belum berani datang ke rumah. Nah, mereka membawanya ke tetangga. Jadi karena kakak saya adalah juga tetangga saya, mereka membawanya di rumah kakak saya. Nanti kakak saya yang bawa ke rumah. Seperti itu. Tapi ada penolakan juga. Penolakan, ya kalau orang lain yang mengalami seperti ini, mereka akan stres. Tapi puji Tuhan karena saya sudah melayani pasien-pasien yang juga mengalami hal yang sama, saya tahu bahwa saya kemungkinan juga akan mengalami ini. Secara tidak langsung sih, bukan kalau saya kan tidak persoalan, tetapi keluarga mereka mengalami ya pokoknya lah semacam ada rumor beredar di mana-mana bahwa semua kena dan jangan lagi bergaul dengan keluarga ini, keluarga saya. Kemudian ada semacam usulan-usulan, sebetulnya mereka tidak boleh tinggal di sini, mereka harus isolasi semua, satu rumah dibawa keluar. Manalah tempat isolasi ya. Sampai sekarang ini sih semua cuma sampai di hal-hal semacam itu yang tidak ada sih tindakan mereka untuk datang dan minta untuk mengisolasi di tempat lain. Tapi itu cukup untuk orang-orang tertentu. Tetangga. Ya, semacam itu sudah saya rasakan sendiri. Sekali lagi bagi saya itu bukan sesuatu yang serius, tapi yang saya kasihan dengan keluarga saya ya, terutama anak-anak saya yang juga kesana kemari. Mereka
sedikit banyak mengalami penolakan. Itu seperti apa, Seperti Rita? itu. Boleh cerita dari pergaulan mereka itu yang Ya, penolakan seperti apa eh dari teman-teman mereka? jadi ada anak saya yang ke tempat teman-temannya dan mereka langsung memandang dengan curiga dan bertanya, enggak apa-apa, enggak sakit toh ngana? Gitu. Seperti itu. Ngana enggak sakit toh? Bukan cuma anak-anak saya, kemenakan saya juga seperti itu. Dipandang dengan curiga. Walaupun sebenarnya kalau bagi saya itu tidak terlalu serius karena ini kan temporer dan waktunya juga cukup singkat. Cuma orang-orang tertentu memang masih dikuasai dengan ketakutan dan informasinya juga mungkin masih kurang. Jadi kebanyakan mereka yang informasinya kurang yang reaksinya berlebihan seperti itu. Tapi Ada yang seperti itu tuh sudah lewat. Ada kemungkinan nggak, Rita, waktu pelayanan mungkin walaupun pakai pakai apa itu alat-alat APD, lengkap ya, itu lengkap, tapi kan saya lihat banyak orang tuh kalau mau foto buka maskernya, foto deket-deket. Apakah itu ada juga kemungkinan mungkin ketika buka maskernya itu foto bareng dan berposisinya jaraknya dekat mungkin karena orang-orang kan biasanya pakai masker, giliran foto-foto maskernya dibuka. Iya, Jadi kan supaya lipstiknya kelihatan. ya itu ada kemungkinan Rita juga mungkin sejak dari pelayanan itu yang di rumah sakit itu udah kena, tapi karena ya masih muda ya kuat ya dibandingkan yang lain, mungkin nanti ketika mungkin lemah baru jadi gitu. Saya juga jadinya agak belajar juga dari Rita karena mungkin saya saat ini merasa sehat, tapi saya tidak tahu mungkin kena tiba-tiba saya lemah, OTG. fisiknya sakit yang lain, terus ke situ saya nggak tahu. Kalau terpapar pada saat pelayanan di rumah sakit, saya yakin tidak ya, karena saya akhir pelayanan itu bulan September, sedangkan saya terpaparnya nanti November. Jadi kan itu jaraknya cukup jauh, 1 bulan lewat ya. Ya memang seperti itu. Kita di Manado untuk saat sekarang ini di Manado, Minahasa sekitarnya memang untuk saat ini meskipun ada larangan ya untuk ada nggak kemungkinan waktu kampanye itu kali ya banyak sekali orang kan nggak bisa ya walaupun kita nggak ikut kampanye tapi kita selalu mungkin berada di kerumunan mungkin karena secara tidak langsung. iya kan walaupun kita nggak ikut Mungkin rombongan kampanye tapi kan waktu mungkin saya lewat ketemu waktu orang-orang itu, betul. Ketika ada di tempat lain, di tempat kalau saya sendiri tidak berminat dengan kampanye-kampanye semacam itu, tapi mungkin orang-orang itu pernah ketemu saya di kesempatan-kesempatan yang lain dan ada kemungkinan juga seperti itu terpapar. Walaupun memang sebetulnya banyak kemungkinan. Saya beberapa kali ke Manado karena ada urusan. Kemudian ada juga di jemaat waktu itu belum ada terlalu dibatasi untuk acara-acara suka maupun duka kan. Jadi ada banyak kesempatan, terutama terakhir-terakhir itu ada acara pemakaman, ada acara syukuran, ketemu banyak orang, berpapasan dengan orang lain ya. tapi semuanya kan Sekali lagi saya tidak bisa. Semua pakai masker. Pakai masker, tapi begitu mau makan kan kita harus buka masker. Sementara makan juga kita ngobrol-ngobrol sambil buka masker. Dan ya tidak jaga jarak, tidak ada jaga jarak di situ. Tidak ada, ya. Oh my goodness. Tapi puji Tuhan sekarang sehat-sehat ya sudah. Puji Tuhan. Walaupun masih pemulihan sih ini ada saat masih cepat lelah. Jadi sisa-sisa ekor dari COVID-19 ini masih agak cepat lelah dibandingkan sebelum, lebih perkasa. Kalau sekarang ini memang bergerak sedikit cepat lelah. Mungkin juga karena faktor usia ya. Seperti lelahnya itu seperti malas melakukan sesuatu. Begitu. Jadi dorongan tubuh untuk beristirahat, duduk atau tiduran sebentar gitu. Jadi ya itu panggilan tubuh, dorongan tubuh untuk istirahat dulu. Kalau tidak diistirahatkan
bagaimana Pusing. ya rasanya, pokoknya Pusing ndak atau enak apa? lah badan. Ndak pusing sih. Walaupun kalau tetap bertahan tidak istirahat bisa pusing. Oh, Seperti itu. Tapi saya juga sudah menyaksikan yang lain, sebetulnya suami saya juga sempat kena batuk, anak saya juga mengalami hal yang sama, yang kehilangan indera pengecap, bau. Anak saya dan suaminya juga mengalami seperti itu, tapi mereka begitu cepat pulih dan begitu pulih sudah tidak ada lagi sisa-sisanya. Jadi sekali karena lagi mereka mungkin lebih ini faktor mudah mungkin. usia. Mungkin karena Iya, lebih mudah betul. ya. Ya Faktor mungkin usia mungkin mungkin. gara-gara itu pemerintah dan ya semua tuh waspada sama orang tua untuk berkunjung karena ya mereka lebih Iya, rentan. sebetulnya. Kasihan juga kalau misalkan kita Rita karena masih muda ya masih bisa cepet pulih. Masih Kalau muda. udah tua kan, ya maksudnya di ya kalau di Tergantung sini juga kan, tidak ada penyakit penyerta. Puji Tuhan iya tidak ada. ya itu juga ya yang bisa Itu kan dipikirkan. salah satu faktor juga. Ya, karena kata teman Ah, saya kalau sudah ada yaitu bawaan, penyakit bawaan ya dengan bisa mm, sangat mudah ya iya. pulihnya susah gitu. Oh, tertentu sih, bukan semua penyakit penyerta seperti itu. Jadi cuma misalnya penyakit paru, kan, diabetes, kalau kalau sedang hemodialisa cuci darah juga bisa berbahaya kalau kena. Ada pengalaman-pengalaman pelayanan kepada pasien, mereka tinggal di rumah sebetulnya karena sudah tua, mungkin juga sudah stroke ya, terbatas gerakannya, nggak keluar-keluar. Jadi orang mungkin di dalam rumah yang keluar kemudian tanpa sengaja terpapar menjadi OTG dan Pulang membawa ke rumah pulang dan ya, sekali lagi tanpa sengaja membawa pulang virus ini ke rumah, akhirnya orang yang sedang sakit atau yang lansia di rumah ini justru yang dirawat di ruang isolasi. Jadi seperti itu. COVID-19 ini semacam penyakit yang misterius ya. Kita tidak bisa melihat itu ada di mana. Berbagai teori sudah dibangun untuk menentukan misalnya cara pemaparannya seperti apa, cara menghindarinya seperti apa. Tetapi kita bisa melihat bahwa teori yang satu dipatahkan oleh teori yang lain, ya. seiring waktu berganti kan. Misalnya contoh, WHO pernah menetapkan bahwa masa inkubasi virus ini 14 hari kan? Ya, itu Tapi di belakangan awal-awal. sebagaimana ya di awal-awal, sebagaimana saya share di Facebook saya ya, belakangan ada yang 5 hari, ada yang cuma 3 hari, meskipun itu tergantung kondisi. Kalau misalnya kondisi kritis lewat, dianggap sudah lewat itu. Itu bisa 3 hari, bisa 5 hari, walaupun untuk gejalanya dalam bentuk pemulihan itu masih ada. Misalnya masih suka pusing seperti yang saya alami, masih cepat lelah. Tapi ketika sudah ada tanda-tanda kesembuhan, itu berarti masa kritis sudah lewat dan COVID-nya juga sudah tidak ada lagi. Jadi sudah tidak contagious. Contagious ya. Tidak lagi menjadi pembawa, ya, tidak lagi menjadi pembawa virus itu. Jadi Nah, ini seperti sekarang itu. zona hitam. Oh, mengerikan. Ya, zona hitam, Sulawesi Utara. Rumah sakit umum sekarang ditutup 10 hari. Rumah sakit umum Tondano. Karena saking banyaknya pasien dan ada 24 tenaga kesehatan yang terpapar, yang ikut terpapar. Jadi kita bisa bayangkan sebetulnya memang tingkat kesembuhan sangat tinggi ya. Puji Tuhan sangat tinggi. Apa yang untuk kekebalan vaksinnya juga sudah ditemukan. Tetapi Tapi kan sekali lagi memang sudah digratiskan sama Pak Presiden, saya dengar. Semua. untuk perawatannya. Belum baru katanya mungkin sebagian karena hadis depan baru ya yang tenaga kesehatan, begitu juga yang rawan terpapar. Itu mereka yang diutamakan. Yang mendapatkan vaksin itu ketika kita sehat atau sakit atau bagaimana? Yang ketika kita sebetulnya namanya juga vaksin ya, kita divaksin pada saat kita sehat. Jadi kalau pada saat kita sementara Kak Rita mesti pulih dulu, benar-benar pulih baru bisa divaksin kan? Baru bisa divaksin.
Ada juga teori yang dibangun seperti ini. Orang yang sudah kena COVID-19 dianggap sudah memiliki kekebalan tubuh otomatis. Tetapi dari pengalaman saya justru saya melihat ada satu orang yang sudah 2 kali kena. Jadi teori itu berarti dipatahkan toh. Ya, ya. Oh, Iya, kok bisa sampai jadi 2 ya kali? memang iya, bisa 2 kali sudah sekitar 2-3 bulan sembuh, kemudian kena lagi dan lebih parah. Nakes, ya, salah seorang nakes yang saya kenal. Seperti itu. Jadi sekali lagi kita membaca semua teori-teori itu, tetapi kita menemukan sebetulnya masih banyak. Karena semua ahli menyumbang pikiran untuk pencegahan COVID-19 ini, walaupun pada prakteknya memang tetap saja menunjukkan bahwa masih banyak hal yang tidak kita ketahui tentang virus ini, ya, termasuk vaksin ini memang kita harus juga mendukung pemerintah yang sudah melewati berbagai uji coba ya untuk virus ini dan menyatakan sudah siap digunakan. Walaupun demikian, menurut saya ya, kita tidak bisa juga terlalu bergantung pada vaksin ini. Tidak karena belum juga teruji secara massal kan. Kita sendiri juga ya bagaimana kita disiplinkan hidup kita sebetulnya ya, seperti itu. Ya, kalau udah tahu kerumunan banyak, ngapain pergi ke situ ya, jangan dulu kan. Iya seperti itu. Dari COVID-19 ini ya, saya juga punya pandangan sebagai hamba Tuhan. Kebetulan juga saya senang, bukan karena sebagai hamba Tuhan, saya senang baca Alkitab, memang pada dasarnya senang baca Alkitab ya. Sebelumnya, selamat hari jadi dulu untuk maminya Eka. Oh my goodness. Happy birthday, 92 tahun ya. 92 dan wah itu luar biasa. Gitu. Ya sehat itu kan? Saya belajar sehat ya. Mami nggak ada sakit-sakit yang karena mami luar biasa. Karena mami saya yang saya belajar dari mami saya itu tertib, disiplin soal makan. Dia nggak makan banyak, dia makan secukupnya gitu. Seperti itu. Dan dia begitu ya. Mami saya itu candy lover. Dan jarang sakit. Suka sekali makan coklat. Tapi dia tuh walaupun dia suka dia makan coklat tiap hari, tapi walaupun dia suka sekali makan coklat, dia makan ala kadarnya juga tiap hari, tapi makan sedikit. Dan dia sangat menjaga. Dia tahu kalau dia apa favoritnya? Silver Queen ya. Dia pasti dikirim dari Amerika juga. Iya, saya sekarang titip teman, kalau saya pulang saya bawa, tapi mami saya sekarang luar biasa, makan coklat bisa sampai umur 92 itu betul-betul luar biasa. Makan tuh ya walaupun nggak banyak, tapi dia tiap hari makan. Dan minumnya, saya bukan mau promosi salah satu. Gula darahnya aman-aman, normal. Semua normal, mami semua bagus. Dan tidak dibatasi dark coklat. Dia senang semua coklat, Rita. Itu yang luar biasa. Apapun dia makan, dan dia tuh yang tapi yang saya belajar dari mami itu sebenarnya tuh positive thinking kayaknya. Jadi dia tuh iya kalau itu saya berharap terlalu. Dia santai aja, dia tahu dia tahu dia Tuhan pelihara, yang dia tahu semua itu baik-baik saja. Dia enggak mau berpikir keras untuk enggak, dia santai orangnya. Itu harus luar biasa. Jadi, dan dia juga dia sangat menjaga. Minum susu tiap pagi 2 saset. Saya nggak mau bilang merek apa, tapi enggak apa-apa, sekalian iklan. ya, tapi enggak apa-apa juga, mungkin ya saya bilang dia minum susu Milo tuh 2 saset setiap pagi. Luar tanpa biasa. Gula. Tanpa gula. Jadi tanpa gula. Tapi itu kan Milo memang sudah ada gulanya. Jadi tanpa gula. Tiap pagi itu tak pernah absen. Seperti dia baca Alkitab, seperti dia minum Milo gitu. Jadi tidak minum kopi. Minum kopi tidak? Mami minum kopi. Jadi luar biasa.
Jadi itu tadi. Ini berkaitan dengan orang-orang tua ya yang berumur panjang seperti itu. Saya selalu punya rasa salut yang luar biasa terhadap mereka bisa mencapai umur seperti itu. Ada penelitian pribadi saya, ini semacam ada pola bahwa umur manusia itu menurun ya dari manusia pertama, tentu Adam dan Hawa yang bisa mencapai hampir 1000 tahun kan, Metusala sampai 965 tahun umur paling panjang manusia. Kemudian ada pola-pola menurun. Sebelum air bah itu Tuhan sudah sampaikan bahwa manusia itu umurnya cuma sampai 120 tahun, walaupun setelah itu Nuh kan ada mencapai juga 960 tahun. 10 generasi setelah itu Nuh ke Abraham, nah itu baru kelihatan jelas bahwa 120 tahun itu mulai berlaku. Ada ayahnya Nuh, Tera, yang cuma mencapai 205, Sarah cuma 127, Abraham cuma 175, Ismail 137, Ishak 180, Yakub 147, Yusuf 110. Oh wow. Kemudian di Mazmur juga kan disampaikan bahwa umur manusia itu dia cuma 70 ya. Kalau kuat 80 bonus. Kan seperti itu. Sampai 70. Ya, Lebih dari itu jadi bonus. Kalau maminya Eka itu bonus 20 tahun lebih itu. Nah, sekarang kalau kita melihat ya gejala kecenderungan sekarang ya, pola itu terus menurun. Karena saya kerja di rumah sakit, jadi saya bisa melihat bahwa ada banyak sekali orang-orang muda seumuran dengan kita yang mengalami sakit yang dulu ketika kita kecil-kecil dan mendengar ada orang sakit seperti itu, jantung, darah tinggi atau apa, kita suka kaget. Masa baru umur begitu masih muda kok mengalami seperti itu. Tapi sekarang biasa. Orang cuci darah di umur 30-an, 40-an itu biasa. Kemudian juga tingkat kematian pada orang-orang muda juga biasa. Nah, sekarang sebetulnya COVID-19 juga menunjukkan bahwa memang faktor-faktor seperti itu justru semakin mempertegas pola yang menurut penelitian pribadi saya ya, penurunan umur hidup manusia. Jadi ketika melihat ada orang-orang tua seperti maminya Eka yang bisa 92 tahun, pikiran saya selalu pasti keajaiban kalau saya bisa capai umur seperti itu. Mama saya umur 84 ketika meninggal, sempat saya rawat ya 1,5 tahun di tempat tidur karena pernah menyaksikan orang tua dalam keadaan lemah seperti itu. Saya suka berdoa pada Tuhan bahwa saya biar tidak usah capai umur seperti itulah. Yang penting sehat-sehat, masih cukup produktif ketika Tuhan panggil nanti, masih kuat, nggak perlu harus dirawat di tempat tidur. Artinya sampai tarikan nafas penghabisan masih bisa berkarya, ya, masih bisa produktif di tengah keluarga, masyarakat, jemaat, hal-hal seperti itu. Jadi semacam kena sakit ini yang kemungkinan besar COVID-19 membawa saya pada perenungan seperti itu, mengajarkan saya untuk tidak mencintai dunia, ya, karena sekarang seperti ini Eka, ya, saya sembuh dari COVID-19, ya, lebih wise dan lebih menerima apa ya, lebih banyak cari makna hidup. Dari kalau yang pelajaran yang saya ambil dari berbagai pergumulan yang pernah dilewati itu, bahwa memang benar-benar harus memang bergantung, benar-benar hidup kita tuh bergantung sama Tuhan. Itu benar-benar itu benar-benar harus bergantung. Artinya pola penurunan ini sebetulnya setiap hari Tuhan hendak menegaskan kepada manusia bahwa umur kita ini, kehidupan kita di dunia ini sebetulnya cuma sementara, kan? Cuma sementara. Akan datang saatnya ketika kita harus tinggalkan semua. Bukan cuma hal-hal material, harta benda dan sebagainya, tapi juga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, suatu saat kita akan tinggalkan. Jadi jauh-jauh hari saya masih kuat-kuat seperti ini, saya sudah selalu ingat-ingatkan
pada orang-orang yang saya kasihi, orang-orang di sekitar saya, itu kematian biasa. Tinggal bagaimana kita menghadapinya kan dengan iman Kristen kita. Begitu juga umur hidup manusia. Umur panjang sekarang menjadi relatif. Orang bisa beranggapan umur panjang, wah 92 tahun itu umur panjang. Mungkin generasi kita 60 tahun itu umur panjang. Nah, seperti itu. Jadi ini berkaitan dengan umur panjang itu saya lebih ke Jadi apa sakit, namanya ya, kepada peristiwa sakit COVID-19 itu membawa hikmah dari kehidupan Rita ya, baik sebagai ibu dan juga sebagai hamba Tuhan. sebagai ya. oma. Oma ya, oh my goodness. Saya lihat cucunya cantik sekali. Ya, jadi menurut saya hidup bukan tentang kuantitas, berapa lama kita hidup, tapi tentang kualitas. Ya. Iya, apa yang bisa kita berikan selama kita hidup, jadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita, ya semacam itu. Pada akhirnya ketika menjalani, saya sangat senang mendengarkan ada orang-orang seperti maminya Eka yang easy going, yang pikirannya tenang, kan tidak terlalu membebani diri dengan ini dan itu, dan ya, suka sekali menjadi orang seperti itu. Bahasanya cuma bilang doa terus, jangan iri hati sama orang, perlu kamu punya berkatnya sendiri, gitu. Mami selalu bilang, nggak usah iri hati sama orang lain. Pasti kalau ketemu maminya Eka, pasti nyambung ceritanya. Ya, selalu bilang, kamu punya berkatnya sendiri, dia punya berkatnya sendiri. Jadi jangan berpikir hal-hal yang jangan baku iri. Nah, jangan selalu ingat-ingat, walaupun kan selalu bilang, udah Mam, tidak ada iri hati di hati saya. Mami selalu pantasan anaknya juga pendoa. Maminya ternyata mewariskan. Mami selalu, ya walaupun tidak ada di sifat kamu bagus, tapi selalu diingatkan jangan itu, karena kita semua udah dikasih porsinya masing-masing. Bersyukur luar biasa. Jadi kalau ngomong dengan Mami mas santai, ringan tapi tulus gitu. Orang-orang seperti itu yang dikatakan Tuhan Yesus, kesusahan sehari cukup sehari. Tidak perlu mengkhawatirkan besok kan, seperti itu. Susah sebetulnya orang untuk menjalani juga hidup. Untuk menjalani hidup kesusahan sehari cukup sehari, kadang-kadang kita sulit karena kita lebih banyak khawatir apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi bulan depan, tahun depan, apalagi COVID-19 ini memang betul-betul membawa kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Tapi pada akhirnya memang terbukti orang-orang seperti maminya Eka yang kehidupannya tenang, mereka justru yang menjalani hidup yang diberkati Tuhan. Karena kan pada akhirnya bukan lagi tentang kekayaan, bukan tentang jabatan dan sebagainya, tapi itu ketenangan hidup didapat memang dari pikiran tenang. Kemampuan untuk menerima segala sesuatu dengan tenang, seperti itu. Dan dia nggak mau memikirkan hal-hal yang jauh melampaui apa yang dia itu. Iya, betul. Sederhana saja. Memang begitu kan, Paulus menasihatkan kepada kita untuk tidak terlalu banyak memikirkan hal-hal di luar jangkauan pemikiran dan kemampuan kita, karena itu sebetulnya apa namanya ya, kalau orang otak atau pemikiran ini ibarat flash yang cuma isinya 2 giga, kita mau pikir 4 giga, yang pasti nggak mampu, ya. Yang pasti itu yaitu istilah psikosomatis ya, pikiran sebetulnya yang sakit tapi tubuh yang mengalami itu, merasakan gejalanya. Semacam itu. Jadi memang saya suka dengan orang-orang seperti maminya Eka. Oke, Rita, terima kasih bisa berbagi, memberikan kesaksian. Semoga cepat sembuh, cepat pulih seutuhnya supaya bisa lagi pelayanan. Amin. Bisa melayani ya, dan semoga juga COVID-19 ini cepat berlalu, semua dapat vaksin dan ya kita bisa kembali normal seperti sedia kala, dan ya Natal di rumah saja. Iya pasti. Pasiar dulu. Mungkin yang terakhir ya, Eka, silahkan sampaikan ya. Jadi COVID-19 ini kita masih sementara bergumul. Kebetulan memang generasi, bukan kebetulan, sebetulnya kalau menurut kita
pandangan manusia mungkin kebetulan, tapi semua dalam pengaturan Tuhan, dalam kendali Tuhan. Dia tetap Allah yang berkuasa memperhadapkan generasi kita dengan COVID-19. Dalam pengharapan seperti yang Eka sampaikan tadi ya, mudah-mudahan segera berlalu, vaksin yang bagus ditemukan dan seterusnya. Tapi tetap saja tidak ada jaminan bahwa setelah COVID-19 ini tidak akan ada lagi virus yang lebih bahaya dan lebih ganas dari COVID-19. Intinya bahwa sekali lagi kita menjalani hidup yang sementara, bagaimana kesementaraan ini kita isi dengan mencari Tuhan sungguh-sungguh ya. Dengan segala beban pergumulan hidup yang kita hadapi, intinya sebetulnya itu hanya untuk mendorong kita cari Tuhan sungguh-sungguh, karena hanya di dalam Dia kita beroleh kekuatan, penghiburan untuk menghadapi kehidupan ini. Oke, semangat dan salam sehat, tetap sehat, Eka dan suami. Salam buat suami, cucunya, anak-anak semuanya ya. Iya, nanti disampaikan. Yo, oke. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Bye-bye. Oke, kalian semuanya, itu dia tadi Cicet Mariska dengan Rita Poluakan. Dan seperti biasa di akhir video ada tips dari Marty Lyons. Ini dia. Hello and welcome back to another tip from Marty. Today was an interesting day at work. Not just that it's getting close to the holidays and people are mentally checked out. No, that's not it. It was interesting because I'm trying to work in this area to help the team members overall, to try and get all the people in this area with the team members to start being a lot more engaged. And it's a tough sell when you have a workforce where people are really expected just to do the least amount of stuff. We didn't hire them that way, we turned them into that. So my goal is to work with the managers in that area, realizing for each manager, I'm hoping to get about 10 team members and maybe more that start becoming more engaged. And I can do that through my efforts with the individual managers. And it turns out in this area there's 6 managers, so in theory I could be helping affect change for 60 to 80 people overall. And the way I'm doing it is really very simple. Instead of coming in and announcing we're going to have a meeting and then this is what we're going to do and we're going to train you and all that kind of stuff, all people hear is la 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 la, leave me alone, because they don't want to have anything to do with it. So today was pretty interesting. I went into it's called a Tier 2 meeting, where the team or the managers get together and they share, if these people are absent, how they're going to cover this statement of work and so on and so forth. And really any kind of their production issues they might have through the day, they're trying to look ahead and cover all this. And so I went in the meeting and I had already met a few people and started getting to know them a little bit, and they were friendly. Hey Marty, how you doing? And so a little bit of chatter like that. But largely kind of quiet, largely a little bit uncomfortable because I'm the new guy in the room and there's maybe 10 or 12 of us in there all spread out because of this coronavirus issue. And I realized coming out, I was talking with a person who happened to be in the room at the same time, and she said, give it time. She said, I'm the new guy, and she reminded me of that. And I really had forgotten about that. I had started to develop a relationship with some of the people, but a number of them don't know me. And I realized I need to take it slow and steady. One of the best things I found out accidentally working in another area is I went in and said hi, trying to get to know people and being friendly, and a lot of people gave me the cold shoulder. So I thought, well, that's just the way it's going to be. And maybe every day I was there working, doing stuff every day, just forgetting about trying to develop a relationship with some of them. And then literally after a couple months, within a couple days' time, several of the people came up and said, hey, how you doing? How's your Monday? And they started talking to me. I thought, you're talking to me? And as the team lead later on, when I was sharing this with the team leader, he said, well, that's why they're welcoming you. He said, now you're like furniture. You've been around long enough and they've accepted you. And I realized that's the part I have to remember. So today, while I'm interested in going in and trying to build a relationship, realizing that takes time. You cannot rush this. Let it take its time and start building up a reservoir of good faith, if you can, or trust, so that later on, if you need to draw on that, you have something to draw upon. So again, there's a lesson. I relearned a little bit again today, so I'm going to take it slow and steady and work in this area, and eventually I will be able to build positive relationships with them by the 3 Ps: presence, patience, and persistence. And that's the tip for the day. So you go out, have a great day, enjoy your holidays, and if you haven't subscribed, please remember to click one of these buttons that are popping up down here, and you have a wonderful day. Thank you. Bye-bye.